kita lanjutkan materi hari ini mengenai pengaruh prenatal terhadap tingkah laku postnatal dan implikasinya dalam pendidikan. Adik-adik mahasiswa dapat menyaksikan tayangan materi berikut ini. Permulaan kehidupan manusia atau perkembangan prenatal. Tahap perkembangan janin dalam kandungan. Permulaan kehidupan manusia dapat ditinjau secara psikologis dan biologis. Secara psikologis, kehidupan manusia dimulai pada saat janin mulai bereaksi terhadap rangsangan dari luar. Reaksi terhadap rangsangan dari luar telah dimulai sangat awal. Tahap perkembangan janin dalam kandungan. Secara biologis, kehidupan dimulai pada saat terjadi konsepsi atau pembuahan, yakni bersatunya sel telur dan sel sperma. Dua, sel yang telah bersatu tersebut tumbuh dan berkembang dalam organ reproduksi wanita atau rahim. Inilah gambar sistem reproduksi wanita. Masa subur adalah sel telur matang dan siap untuk dibuahi. Masa subur berkaitan erat dengan menstruasi dan siklus menstruasi. Menstruasi merupakan pertanda masa reproduksi pada kehidupan seseorang. Wanita yang dimulai dari menaker sampai terjadinya menopause. Siklus menstruasi dihitung dari hari pertama haid sampai tepat 1 hari pertama haid bulan berikutnya. Siklus menstruasi berkisar antara 21 sampai 40 hari. Hanya sekitar 10 sampai 15% wanita yang memiliki siklus 28 hari. Setiap bulan setelah hari kelima, siklus menstruasi endometrium mulai tumbuh dan menebal sebagai persiapan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan. Sekitar hari ke-14 terjadi pelepasan telur dari ovarium atau ovalulasi. Sel telur ini masuk dalam salah satu saluran fallopian, atau jika pada saat itu terdapat sperma yang masuk, maka terjadilah pembuahan. Jika terjadi pembuahan, sel telur yang telah dibuahi tersebut akan masuk ke dalam rahim dan mulai tumbuh menjadi janin. Pada sekitar hari ke-28, jika tidak terjadi pembuahan, maka endometrium akan menurun dan terjadilah siklus menstruasi. Berikutnya, menstruasi biasanya berlangsung selama 3-5 hari. Kadang sampai 7 hari. Proses pertumbuhan dan penebalan endometrium kemudian dimulai lagi pada siklus berikutnya. Proses pembuahan kemungkinan terjadi pembuahan telah ditentukan secara alami sekali dalam 28 hari. Seringkali sekitar pertengahan siklus menstruasi, sebuah telur dalam satu kandungan telur menjadi masak dan bergerak pelan masuk ke dalam rahim. Proses pembuahan berjalanan ini memakan waktu 3-7 hari, dan apabila dalam perjalanan tersebut tidak terjadi pembuahan, maka lenyaplah telur dalam rahim. Bila telur dalam perjalanan bertemu dengan spermatozoa dan masuk melalui dinding telur, maka terjadi
pada detik itu hal-hal sebagai berikut. Sel benih melepas 23 bagian kecil-kecil dari dirinya yang tersebut kromosom. Proses pembuahan, pada saat itu terjadilah pemecahan inti telur dan lepaslah 23 kromosom. Kromosom ayah dan kromosom ibu lebur menjadi satu dan membentuk bakal keturunan bagi anak. Kromosom tadi mengandung bagian yang lebih kecil lagi yang membawa faktor-faktor keturunan yang sesungguhnya yang disebut gen. Inilah gambar proses pembuahan. Inilah gambar sel telur dan sel sperma manusia. Lama masa prenatal. Periode prenatal berlangsung selama 280 hari atau kurang lebih 40 minggu yang dihitung mulai dari sesudah hari pertama menstruasi terakhir. Hunlock pada tahun 1993 mengatakan bahwa orang awam menghitung kehamilan selama 9 bulan kalender, bertentangan dengan para ilmuwan, menggambarkan bulan yang lamanya 28 hari atau lunar sebagai tolak ukur. Ini bertepatan dengan periode siklus menstruasi wanita. Urutan perkembangan janin. Urutan perkembangan dalam periode prenatal telah pasti dan tidak dapat diubah. Kepala, mata, tubuh, tangan, kaki, alat-alat kelamin, dan alat-alat berkembang dengan urutan tertentu dan juga kurang lebih pada usia prenatal yang sama pada semua fetus. Pertumbuhan yang teratur ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa semua fetus selalu dapat memutar kepalanya lebih dahulu sebelum mereka dapat melencangkan kepalanya. Jika kromosom X bergabung dengan kromosom Y, hasilnya anak laki-laki. Jika kromosom X bergabung dengan kromosom X, hasilnya anak perempuan. Periode prenatal berlangsung selama 10 bulan lunar atau 1 bulan lunar sama dengan 28 hari. Hunlock pada tahun 1992 mengatakan periode zigot atau pembuahan sampai akhir minggu kedua. 2. Periode embrio sama minggu kedua sampai akhir bulan kedua. 3. Periode janin yaitu akhir bulan kedua sampai lahir. Menurut Mokas dan kawan-kawan pada tahun 1998, fase geminal sampai 2 minggu pertama. 2. Fase embrio 6 sampai 8 minggu berikutnya. 3.
fase fetal, minggu ke-8 sampai saat melahirkan. Santrok pada tahun 2002 yaitu 1. Periode geminal 2 minggu pertama. 2. Periode embrionik 2 sampai 8 minggu setelah konsepsi. 3. Periode fetal 2 bulan setelah konsepsi sampai 7 bulan. 1. Periode geminal berlangsung 2 minggu setelah fertilisasi. Proses penciptaan sigot, pemecahan sel, melekatnya sigot ke dinding kandungan. Seminggu setelah konsepsi, sigot terdiri dari 100 sampai 150 sel. Pemisahan sel terjadi setelah lapisan dalam dan lapisan luar terbentuk. Sel-sel ini menyediakan gizi dan dukungan sebagai embrio. Implantation atau melekatnya sigot ke dinding kandungan berlangsung sekitar 10 hari setelah konsepsi. 2. Periode embrionik berlangsung dari 2 sampai 8 minggu setelah konsepsi. Embrio terbentuk dari endoden, lapisan bagian dalam sel yang dalam perkembangannya menjadi sistem pencernaan dan pernapasan. Mesoden, lapisan tengah yang akan berkembang menjadi sistem peredaran, tulang, otot, sistem pembuangan kotoran badan, sistem reproduksi. Ektoden, lapisan paling luar sel yang akan berkembang menjadi sistem syaraf, penerima sensor atau telinga, hidung, mata, dan bagian kulit serta rambut dan kuku. Setelah 3 lapisan tersebut, maka sistem dukungan kehidupan embrio menjadi matang dan berkembang dengan cepat, meliputi ari-ari atau plasenta, tali pusat atau umbilical cord dan amnion. 3. Periode fetal berlangsung dari 2 sampai 7 bulan setelah pembuahan. 3 bulan setelah pembuahan, panjangnya 3 inci, beratnya 1 ons, janin mulai aktif menggerakkan bagian-bagian tubuhnya. Sudah dapat diidentifikasi jenis kelaminnya. Akhir bulan keempat, panjangnya 5,5 inci, beratnya 4 ons. Percepatan pertumbuhan ada pada bagian bawah. Akhir bulan kelima, panjangnya 10 sampai 12 inci, beratnya 0,5 sampai 1 pon. Struktur kulit terbentuk, janin semakin aktif. Akhir bulan ke-6, panjangnya 14 inci, beratnya naik 0,5 sampai 1 pon. Mata dan kelompok mata terbentuk, refleks menggenggam, pernapasan belum teratur. Akhir bulan ke-7, panjangnya 14 sampai 17 inci, beratnya 2,5 sampai 3 pon. Bulan ke-8 dan ke-9, bayi Amerika beratnya 7 sampai 7,5 pon dan panjangnya 20 inci. Jaringan lemak berkembang
dan berbagai sistem organ berfungsi, misalnya jantung dan ginjal. Pertumbuhan fetal pada trimester pertama atau 3 bulan pertama. Pembuahan hingga 4 minggu. Itu panjangnya kurang dari 1/10 inci. Awal perkembangan susunan tulang belakang, sistem saraf, usus, jantung, dan paru-paru. Kantung amniotis membungkus lapisan dasar seluruh tubuh, disebut telur atau ovum. 8 minggu, panjangnya kurang dari 1 inci. Wajah sudah berbentuk dengan mata, telinga, mulut, dan pucuk gigi yang belum sempurna. Lengan dan kaki bergerak. Otak mulai membentuk. Denyut jantung janin dapat dideteksi dengan ultrasound, disebut embrio. Dan minggu ke-12 panjangnya sekitar 3 inci dan beratnya sekitar 1 ons. Dapat menggerakkan lengan, kaki, jari tangan, dan jari kaki. Sidik jari muncul, dapat tersenyum, menggeregut, mengisap, dan menelan. Jenis kelamin dapat dibedakan. Dapat kencing, disebut fetus atau janin. Ini gambar proses perkembangan bayi pada trimester pertama. Pertumbuhan fetal pada trimester kedua atau 3 bulan pertengahan. 16 minggu, panjang sekitar 5,5 inci, beratnya 4 ons. Denyut jantung kuat, kulit tipis, tembus pandang, rambut halus menutup tubuh. Kuku jari tangan dan kuku jari kaki sudah membentuk. Gerakan-gerakan terkoordinasi dan dapat berguling di dalam cairan amniotis. Minggu ke-20, panjangnya 10-12 inci dan beratnya 0,5 sampai 1 ons. Denyut jantung dapat didengar dengan stetoskop, biasa mengisap ibu jari, tersedak, rambut, bulu mata, alis mata muncul. 24 minggu, panjangnya 11-14 inci dan beratnya 1-1,5 pon. Kulit mengkerut dan tertutup dengan lapisan pelindung. Mata mulai terbuka, mencosium berkumpul di dalam usus besar. Mampu memegang dengan kuat. Ini gambar proses perkembangan bayi pada trimester kedua. Pertumbuhan fetal pada trimester ketiga atau 3,5 bulan terakhir. Minggu ke-28, panjangnya 14-17 inci dan beratnya 2,5 sampai 3 ons. Bertambah lemak tubuh, semakin aktif, gerakan pernapasan yang
belum sempurna muncul. Ikut minggu ke-32, panjangnya 16,5 sampai 18 inci dan beratnya 4 sampai 5 pon. Memiliki periode tidur dan bangun beragam dalam posisi lahir. Tulang kepala lembut dan lentur. Zat besi disimpan di dalam hati. Minggu ke-36 sampai 38, panjangnya 19 inci dan beratnya 6 pon. Kulit kurang mengkerut. Phoenix Carsoaso tipis. Lanugo umumnya hilang, kurang aktif, memperoleh kekebalan dari ibu. Ini gambar proses perkembangan bayi pada trimester ketiga. Cara terjadinya anak kembar. Kembar bersaudara, 2 sel telur dibuahi oleh 2 sel sperma pada saat yang sama. Sedangkan kembar identik, 1 sel telur yang telah dibuahi membelah diri sebelum tumbuh. Ini gambar proses perkembangan kelahiran. Masa kelahiran atau natal. Banyak pakar kedokteran dan psikolog yang berspekulasi dengan peristiwa kelahiran. Menurut Kartono pada tahun 1995 mengatakan bahwa kelahiran merupakan satu drama penjebolan secara dramatis disertai dengan perubahan-perubahan kondisi psikologis secara radikal, revolusioner, dan seorang bayi dicabut dan dari kehangatan lindungan rahim seorang ibu. Sejak dilahirkan, dia mulai belajar hidup dengan kemampuan dirinya, belajar menghirup udara, mengisap air susu, serta melatih segenap fungsi jasmani dan rohaninya. Ia harus mempertahankan kehidupan dengan kesanggupannya sendiri. Dengan begitu, peristiwa kelahiran menyebabkan dampak psikologis yang mengejutkan bagi bayi. Bayi dapat mengalami semacam trauma psikis atau luka jiwa yang akan dibawanya sepanjang hayat. Bayi yang baru lahir sangat tidak sempurna dan banyak kekurangannya. Sama sistem saraf, pusat otak, dan kemampuan-kemampuan pada lainnya. Hampir semua belum berkembang secara penuh. Oleh karena itu, kelahiran merupakan suatu bagian dari proses ekosistem manusia yang kemudian dilanjutkan dengan pertumbuhan dan perkembangan fungsi-fungsi jasmani rohani. Semua berlangsung sepanjang hayat disertai dengan usaha perjuangan yang tidak putus-putusnya. Tumbuh kembang bayi untuk masa selanjutnya
dipengaruhi oleh berbagai faktor maupun makanan dan bentuk ASI. Makanan suplemen yang mengandung gizi dan vitamin serta suasana lingkungan untuk kembang bayi. Jika lingkungan positif, menyenangkan dan menguntungkan bagi bayi, segenap kombinasi pikiran, perasaan, pembuatan, harapan, dan sikap hidup akan memberi bentuk kesenangan dan kenyamanan kepada bayi. Sebaliknya, apabila lingkungan kurang baik atau tidak menguntungkan bagi bayi, akan berdampak pada emosi yang tidak menyenangkan pada bayi. Ia akan selalu merasa gelisah, menangis, bahkan mungkin sakit-sakitan. Pengaruh pranatal terhadap tingkah laku post atau natal. Pengaruh lingkungan. 1. Faktor eksternal. 2. Yang terdiri dari sinar rongsen, obat-obatan keras, rokok, dan minuman keras. 2. Ketegangan emosional, ketegangan psikis pada 2 bulan pertama menyebabkan kelainan mengolisme atau Down syndrome. 3. Tahayul. Sikap ibu, sikap menerima atau menolak terhadap kehamilannya berpengaruh terhadap bayi yang dilahirkan. Faktor lingkungan terdiri dari faktor ekstern yang diperkirakan mempengaruhi tingkah laku postnatal, antara lain sinar rongsen dapat mempengaruhi tingkah laku motorik, gerak bebas, pembuangan aktivitas, dan belajar diskriminatif. Akibat penyinaran memiliki hubungan dengan usia kehamilan. Makin banyak dosis penyinaran, makin buruk akibatnya. Pemakaian obat-obatan. Pemakaian obat-obatan penenang seperti softenon atau thalidomid dapat mengakibatkan cacat berat. Penelitian antara tahun 1959 sampai 1962 menemukan bahwa cacat yang disebabkan oleh thalidomid terjadi antara hari ke-34 sampai ke-50. Jadi antara minggu ke-5 dan ke-7 usia kehamilan. Usaha-usaha pengguguran kandungan dengan menggunakan obat-obatan yang lain pada usia kehamilan awal dapat menyebabkan gangguan-gangguan perkembangan. Bahaya alkohol saat hamil atau bahaya merokok saat hamil. Janin memiliki resiko terkena paparan ribuan bahan kimia beracun, sehingga memicu berbagai komplikasi, mulai dari kelahiran prematur, bayi beratnya berkurang atau rendah, hingga gangguan kesehatan lain. Karbon monoksida dalam asap rokok dapat menghambat aliran oksigen atau usapan nutrisi kepada bayi dalam kandungan. Keterbatasan oksigen dan paparan nikotin juga bisa memperlambat nafas bayi. Selain itu, dapat membuat jantung bayi berdenyut lebih cepat. Hal-hal tersebut dapat membuat bayi mengalami stres di dalam kandungan.
Saat bumil minum minuman beralkohol, alkohol akan mengalir dalam darah melalui plasenta dan langsung ke bayi. Nah, karena bayi tidak dapat mencerna alkohol, maka hal itu dapat mengganggu perkembangannya. Contoh pada organ hati. Organ ini menjadi terakhir berkembang sampai fase akhir kehamilan. Minuman alkohol, terutama dalam 3 bulan pertama kehamilan, dapat meningkatkan berbagai resiko yang merugikan ibu hamil dan janin. Namun, minuman setelah 3 bulan pertama kehamilan pun dapat memengaruhi pertumbuhan dan fisik bayi setelah lahir. Resiko akan semakin besar bila semakin banyak minum alkohol yang ibu hamil konsumsi. Efek tersebut kesulitan belajar dan masalah perilaku pada anak di masa yang akan datang. Mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang banyak selama kehamilan dapat menyebabkan bayi mengalami kondisi serius yang disebut fetal alcohol syndrome atau FAS. Sindrom ini ditandai dengan adanya kelainan mental dan fisik. Berikut ketegangan emosional. Ketegangan emosional dapat berpengaruh pada kenaikan aktivitas yang sangat menyolok pada ventus. Penelitian yang sempat dilakukan membuktikan bahwa wanita dengan susunan saraf otonom yang labil mempunyai ventus yang paling aktif. Ventus yang aktif pada waktu dilahirkan memiliki berat badan yang kurang serta menunjukkan masalah-masalah makanan. Ketegangan emosional. Menurut penelitian Scott pada tahun 1957 sampai 1958 dalam MOX 1992 menemukan bahwa kegoncangan psikis